Nah, kalau yang tadi yang 4 huruf kan 3 tadi. Af'ala jadinya muf'ilun. Fa'ala jadinya mufa'ilun. Fa'ala mufa'ilun. Kan bedanya kalau tasdid fa'ala mufa'ilun. Isim fa'il atau isim maf'ul? Fa'ala mufa'ilun. Tahu dari mana? Huruf sebelum akhir kasroh. Berarti kita langsung cepat aja. Kalau isim fa'ilnya jadinya isim maf'ul. Idealnya kita harus bisa mengubah itu menjadi 6. Ya. Minal khosirin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidiz zalimina illa khasara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yarji'ul Qur'an min haitsu nazal. Qala rabb malak, qala ya rabb minka kharajtu wa ilaika a'ud. Utla wa la yu'mala bi, utla wa la yu'mala bi. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai Quran ini kembali ke tempat di mana dia diturunkan. Artinya Quran ini balik lagi ke tempat asalnya, kembali kepada Allah. Cuma di dalam hadis itu disebutkan, kalau bahasa kitanya begini. Kalau kita menyuruh anak mengerjakan sesuatu, pergi mengerjakan sesuatu, kemudian anak ini gagal dalam mengerjakan itu, kira-kira pulangnya semangat atau ogah-ogahan? Ogah-ogahan kan? Gitu, takut ditanya, gimana? Udah selesai belum kan gitu? Nah, ketika dia balik, Quran ini balik ke langit, ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia berputar di atas aras. Di seputar aras, ya, lahu dawi haulal ars kadawin nahal. Dia berputar di atas di aras, bergemuruh bagaikan gemuruhnya lebah. Allah bertanya, malak, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Dijawab oleh Quran, minka kharajtu wa ilaika a'ud. Darimu aku keluar, kepadamu aku kembali. Utsla wa la yu'mala bi. Di bumi aku dibaca tapi enggak diamalin. Bisa dipahami? Iya. Artinya apa? Kalau cuma sekedar dibaca tapi tidak diamalkan, sama dengan Quran ini tidak terlalu dibutuhkan. Maka dia balik ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bukan lagi sekedar untuk membaca, itu sudah lewat lah levelnya ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang istiqomah selalu baca Quran. Ya, nah kita yang harus kita teruskan sekarang naik tingkat. Bukan sekedar membaca tapi memahami apa yang kita baca untuk kemudian sedikit demi sedikit kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan dengan itu kita termasuk orang yang mengambil bagian dalam penundaan hari kiamat. Nah, kalau Quran sudah balik ke tempat asalnya, barulah terjadi gitu. Jadi la taqumus sa'ah hatta yarji'ul Quran min haitsu nazal. Kiamat tidak terjadi sampai Quran ini kembali ke mana dia diturunkan. Ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabtu lalu kita sudah menuntaskan pembuatan pola isim fa'il yang 3 huruf. Betul? Ada 6 kan?
Isim fa'il yang 3 huruf itu ada 6. Itu aslinya. Nanti berubah lagi menjadi 6. Jadi 12. Ya. Kalau saya tidak salah kemarin baru kata kerja yang 3 huruf, betul enggak? Ya. Sami'a jadinya sami'un. Sami'un. Satu orang yang mendengar. Kalau 2 orang yang mendengar, sami'ani. Kalau banyak, sami'una. Satu orang perempuan yang mendengar, sami'atun. Sami'ah. Kalau dibaca berhenti, sami'ah. 2, sami'atani. Sami'atani. Banyak, sami'at. Sami'at. Ya. Nah, karena nanti untuk mengubah ke perubahan lainnya itu sama, maka saya ingin masuk kita ke pola yang 4 huruf. Kita kenali polanya dulu. Nanti perubahannya insya Allah tinggal mengikuti itu. Kalau tadi sami'un, sami'ani, sami'una, sami'atun, sami'atani, sami'at. 6 kan? Nah nanti isim fa'il dari kata kerja dari kata dasar berapa huruf pun perubahannya seperti itu. Yuk kita latihan dulu. Kita pakai imajinasi saja. Saya belum tuliskan. Misalnya munzirun, munzir isim fa'il. Satu orang yang memperingatkan. Berarti bukan dari 3 huruf dong. Karena sudah pakai mim kan? Kan ciri-ciri yang 3 huruf tadi huruf pertamanya dipanjangin. Sekarang munzir, satu orang yang memperingatkan. Kalau 2 orang yang memperingatkan, nah sama dengan peramanya. Munzirani, banyak, munziruna. Satu orang perempuan yang memperingatkan, munziratun. 2 orang, munziratani. Jamak, munzirat. Ya, jadi perubahannya mau isim fa'il dari yang kata dasar berapa huruf pun mengubah 6-nya, polanya cukup kita pahami dari yang 3 huruf. Alimun, alimani, alimuna, alimatun, alimatani, alimat. Munafiqun, munafiqani, munafiqun, munafiqah, munafiqatani, munafiqat. Nah, itu tinggal proses pembiasaan. Nah, membiasakan itu tidak lain kecuali dengan latihan. Kembali lagi ke latihan. Baik, saya masuk ke pola yang 4 huruf. Pembuatannya nanti kita masukkan ke perubahan. Contoh begini. Apa bedanya kafirun sama kafirin? Kayak gitu? Apa bedanya khosirun sama khosirin? Nah kalau kita cuma belajar di sini nanti kita bingung ketemu yang seperti itu. Jadi kita antisipasi. Kalau ini sama dengan ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang 4 huruf, itu kan ada 3. Ya, ada 3. Pertama ala, fa'ala, fa'ala. Ini kalau untuk isim fa'ilnya muf'ilun, ini mufa'ilun, ini mufa'ilun. Itu sudah baku ketentuan dari sononya. Ya. Jadi semua kata yang ikut pola ini, anzala, arsala, azlama, ya, adkhala, akhraja, membuat isim fa'ilnya, ini dia rumusnya. Begitu juga dengan ini, fa'ala, saddaqa, kadzdzaba. Pokoknya 4 huruf, cirinya tasdid di tengah.
membuat isim fa'ilnya ini. Fahim? Nah, begitu juga dengan yang ketiga, fa'ala mufa'ilun. Berarti kalau qatala muqatilun, daraba mudharibun, khataba mukhatibun. Selesai. Nah, kalau yang enggak sesuai dengan pola kita, anggap saja belum belajar gitu. Ingat rumusnya? Kita menghindari, begini maksud saya, kita menghindari jangan sampai kita merasa sulit, jangan sampai kita pusing, jangan sampai kita trauma. Karena biasanya kalau sudah yang tiga itu dapat, itu kesimpulannya nggak bagus, susah banget belajar bahasa Arab, gitulah yang saya maksud. Itu biasa kesimpulannya situ. Sebenarnya bukan bahasa Arabnya yang susah, dia yang pengen tahu segalanya padahal baru belajar sedih. Itu dia kata kunci. Jadi kita belajar jujur dalam Quran. Oh, saya belum tahu. Oh, saya belum belajar. Fokus ke yang sudah kita pelajari. Nah, kalau sudah dapat begini berarti tinggal kita bawa ke Quran aja ini. Tinggal kita cari kata dasar di Quran itu. Nanti tadi ini perubahan 6-nya saya yakin insya Allah sudah dapat. Karena mengubah ini menjadi 6 sama 3 laki 3 perempuan. Cara mengubahnya persis sama dengan yang dasarnya 3 huruf. Ya. Muf'ilun, satu orang laki-laki yang mengerjakan. Kalau 2 orang muf'ilani. Kalau banyak muf'iluna. Satu orang perempuan muf'ilatun. 2 orang muf'ilatani. Banyak muf'ilat, ya kan? Saya contohkan arsala mengutus, mengirim, ya, mengutus atau mengirim. Kalau isim fa'ilnya orang yang mengutus jadinya apa? Mursilun, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin kita langsung dapat 2. Saya buat keterangannya begini. Kalau isim fa'il, isim berarti ini kalau saya sebut dapat 1 bisa 1, dapat 2. Tinggal mengubah baris huruf sebelum akhir. Ini kan cirinya tadi i. Ya. Nah, kalau huruf yang sebelum akhir ini kita jadikan fathah, maka berarti dia bukan yang me lagi tapi yang di. Ini biasanya diterjemahkan dengan yang me. Ini diterjemahkan yang di. Pola belajar kita, karena kita tujuannya untuk memahami Quran, kita balik. Pertama tadi af'ala menjadi muf'ilun. Sekarang muf'ilun af'ala. Ini ya.
Saya buat seperti ini karena kita ketemu di Quran kan tidak semuanya seperti ini, tidak ketemu semuanya yang ini, ya. Yang banyak itu kalau dibawa ke Quran kita ketemu yang begini. Sehingga kesimpulannya, kalau menemukan kata dasar kita tahu isim fa'ilnya, gitu. Atau sebaliknya, kalau kita menemukan isim fa'il dalam Quran, maka kita tahu kata dah. Bisa dipahami? Ini jadi dua arah itu tuh kita dalam Quran. Kalau sudah sampai di sini, kita ketemunya begini. Kita tahu, oh ini berarti asalnya dari ini. Maka ini min 1 sama dengan bisa pahami? Inilah kata dasar 3 hurufnya. Ini af'ala kan? Berarti alifnya kita buang, jadilah fa'ah. Nah dari sini baru kita bisa lihat kamus. Ya, oke, saya contohkan. Al-Baqarah ayat 5. Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita coba inventarisir ini. Muflihun. Bagi kita yang awam, pertama kita buang dulu ini. Ini untuk menunjuk jamak kan? Untuk menunjuk jamak, kita buang dulu ini. Berarti ini jadinya gini kan? Muflihun. Kita buat tunggal dulu. Nah, kalau sudah ketemu tunggal ini, ubah ini menjadi 6. Kita main di situ dulu. Muflihun. Muflihani, muflihuna, ini dia. Perempuan, muflihatun, muflihatani, muflihat. Oke. Kalau sudah ketemu muflihun, berarti ini di sini kan? Berarti kita tahu kata dasarnya. Berarti muflihun dari apa? Aflaha. Aflaha. Kalau sudah ketemu aflaha, tinggal kita buang ini. Dan kebetulan di dalam Quran asiknya kalau ini ketemu kedua-duanya. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun. Oh, ketemu aflaha. Ketemu aflaha berarti kita bisa membuat ininya, muflihunnya. Al-Baqarah kita ketemu muflihun, berarti kita tahu asalnya dari aflaha. Sampai di situ paham? Itu polanya. Ini sudah akan asik kita dengan Quran. Untuk yang 3 huruf sama semua. Ya. Hamida, hamidun. Qatala, qatilun. Kan gitu? Gitu. Sama semua 3 huruf. Nah, kalau sudah ini kita buang alif, sekarang kita tidak tahu nih baris fa, lam sama ha. Apakah dia falaha, faliha atau faluha? Kita nggak usah baris, sebut hurufnya saja. Lihat di kamus saja. Karena nggak ada rumus ini. Baris yang benarnya falaha, faliha atau faluha. Kita lihat kamus. Ya? Gitu. Jadi kalau kita tidak tahu, kalau sudah dibuang huruf alifnya, cukup kita sebut hurufnya saja, nggak usah barisnya. Fa, lam, ha, itu sebut hurufnya. Atau kita sudah kembangkan menjadi isim fa'il, kita tahu kata dasarnya. Ini saya keluarkan dalam bentuk lain. Musyrikin.
musyrikaini. Ini dari segi arti sama dengan yang sudah kita ubah jadi 6 itu dari segi arti. Hanya saja ini kalau dia di depannya ada huruf jar. Ya, kalau ada huruf jar. Muttaqin, uiddat lil muttaqin. Nah, itu kita idealnya kita harus bisa mengubah itu menjadi 6. Ya. Minal khosirin. Nah, khosirin, khosirun, sama itu jamak laki-laki. Nah, sekarang untuk perubahannya yang kalau dimasuki huruf jar itu, ini perubahannya. Un jadi in kan? Un jadi in. Ini kalau yang tadi asalnya apa ya? Ani kan? Tadi contoh, yuk kita sebelum dimasuki huruf jar. Musyrikun kan? Musyrikun, satu orang musyrik, satu orang musyrik, musyrikun. Kalau kita pakai perubahan yang dua, yang pertama tadi, dua orang musyrikani. Kan? Musyrikani berarti tandanya ani. Nah, kalau dia di depannya ada huruf jar jadi musyrikaini. Kalau musyrikani berarti dia sebelum dimasuki huruf jar. Oke. Tadi kita pakai pola sami'un kan? Sami'un, satu orang laki-laki yang mendengar. Kalau dia dimasuki huruf jar jadinya masih satu coba perhatikan perubahannya. Ini berubahnya cuman un menjadi in. Itu masih satu orang laki-laki yang mendengar. Ya. Tuh. Sekarang untuk dua orang laki-laki yang mendengar, sami'ani. Kan tadi ya sami'ani kan? Nah, kalau dia dimasuki huruf jar, sami'ai. Bandingkan ini. Ini ni. Kenali cirinya, kenali perubahannya. Nah, ini kalau dalam bahasa ini kita sudah begini ini nih, sudah beginiin. Jadi mau diberubah bagaimanapun, insya Allah kita udah tahu gitu loh. Karena tidak semuanya kita ketemu begini nanti dalam Quran. Ada masanya ketemu yang begini. Kalau kita pelajari ini, ketemu ini jadi bingung.
Ini apalagi ini barangnya gitu. Ya. Tuh. Jamak. Untuk jamak. Kan itu? Sami'una untuk jamak laki-lakinya. Berarti kalau di sini jadinya iya, baru jamak laki-laki. Ini yang saya sebut sejajar ini. Ini aslinya ini dimasuki huruf jar. Ini aslinya untuk dua, ini dimasuki huruf jar. Ini asli dimasuki huruf jar. Baru laki-laki. Ini saja kalau kita buka Quran udah lama, udah banyak nih modal kita. Udah banyak banget. Tinggal kita buka aja lembaran-lembaran Quran, kita ubah. Kalau target saya biasanya yang seperti ini paling banyak, paling lama itu 5 kali ketemu kata. 5 kali ketemu satu kata dalam Quran, tapi sekali ketemu kita ubah, dua kali ketemu kita ubah dengan pola-pola seperti tadi. 5 kali, insya Allah yang ke-6 udah lancar. Apalagi kalau disertai dengan ditulis, nggak nyampe 5 kali, 3 kali insya Allah. Muflihun tadi, buang dulu waw nun. Ya, buang dulu waw nun. Ubah 6. Cari kata dasar. Oke, saya langsung ke perempuan dulu supaya nanti asik kita ini. Ini untuk laki-lakinya. Kalau perempuan ini saya potong sini. Nggak cukup kali ya. Itu saya buat di sini. Nanti kalau bapak nulisnya perempuannya di sini ya, tahu ya? Ya, ini karena di sini nggak mungkin cukup, saya buat di sini. Berarti satu orang perempuan yang mendengar sami'atun. Sami'atun. Kalau dia pakai huruf jar, jadinya sami'a. Bedanya cuman jadi in. Kalau 2 orang wanita yang mendengar sami'atani, di sini sami'atai. Ni. Ini sami'atun, sami'atin. Enggak tin aja. Jadi perubahannya jadi in. Di sini tani menjadi ni. Jadi in. Nah, yang sering saya sebutkan, kadang kesalahan kita dalam mengajarkan ini, kita memaksakan cara kita kepada orang. Ya. Kita memaksakan cara belajar kita kepada orang lain. Cara belajar itu relatif tidak sama. Itu sebabnya saya selalu, tugas saya cuma memaparkan, membandingkan. Nah, kalau sudah paham silakan buat kesimpulan sendiri. Tapi yang penting tadi ada ditulis 2 tadi, dibandingkan, sehingga kita bisa buat rumus sendiri.
bisa buat rumus sendiri. Nah, cara menghafalnya, cara memahaminya juga sama. Oke, sekarang saya agak berberat-berat dikit, agak ajak berberat-berat karena saya tulis sudah gede-gede kan. Dari perubahan 6 ini, dari yang asli ke ada huruf jar, isim fa'il perubahannya, dari yang asli 6 ke 6 yang ada huruf jar, kesimpulan perubahannya ada berapa? Kesimpulan kita, ini kita buat kesimpulan sendiri. Kesimpulan perubahannya ada berapa? Dari yang asli 6 ke ada huruf jarnya 6. Apa tuh? Ya, kalau un menjadi in. Oke, 1. Ada lagi? Ini udah benar nih, cara muruk udah benar. Ya, yang saya maksud tadi saya beri poin di sini. Jadi perubahannya mana? Nah, kalau yang tadi yang 4 huruf kan 3 tadi. Af'ala jadinya muf'ilun. Fa'ala jadinya mufa'ilun. Fa'ala mufa'ilun. Kan bedanya kalau tasdid fa'ala mufa'ilun. Kalau yang panjang fa'ala mufa'ilun. Mengubah 6-nya sama, mengubah 6-nya lagi yang ada jar sama. Banyak banget kan kita dapat ini. Banyak banget gitu. Sekarang misalnya kita temukan di dalam Al-Qur'an, wallazi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqa. Kita ketemu musaddiqa. Saya kembalikan sini dulu. Musaddiqun. Isim fa'il atau isim maf'ul? Tahu dari mana? Huruf sebelum akhir kasroh. Berarti kita langsung cepat aja. Kalau isim fa'ilnya jadinya isim maf'ulnya iya kan, tinggal ini kan. Oke, selesai 1. Itu yang saya maksud tadi. Ini cara cepat aja. Jangan diurut dulu dari awal, ntar keburu hilang tuh yang ada penasaran di sini. Selesaikan aja dulu. Musaddiqun. Oh, ini isim fa'il. Isim fa'il. Tahu dari mana? Huruf dalnya kasroh. Berarti kalau isim maf'ul musaddaqun. Tunggal kan ini? Tunggal. Dari kata apa ini? Kata kerja apa? Saddaqo. Saddaqo. Ini beralih dari saddaqo. Saddaqo itu berasal dari apa? Sad, dal, qaf. Sad, dal, qaf. Ini berarti kan masih tambahan 1 huruf kan tasdidnya? Berarti asalnya adalah sodako. Sodako. Ini artinya benar. Ini artinya ini orang yang membenarkan. Ini yang dibenarkan. Wow. Tahu isim fa'il, tahu isim maf'ul. Ya. Ya, gitu. Isim maf'ul yang 3 huruf kita belum. Yang 3 huruf kita baru isim fa'il ya. Karena dia beda rumus. Ini karena saya lihat cuman beda i sama a saja, kita sekali jalan.
Ya. Madinatul, nama Madinah itu apa? Madinatul Munawwarah. Munawwarah. Oke. Whiteboard dah segede ini masih sempit bagi saya. Ya. Whiteboard. Jadi Madinatul Madinatul Munawwarah. Munawwarah. Kita keluarkan. Alif lamnya kita buang dulu. Oke, caranya alif lamnya kita buang dulu. Ya. Berarti munawwaratun. Munawwaratun. Ini munawwarati. Kalau pakai alif munawwaratu, al munawwaratu. Kan kalau ada al pasti u akhirnya. Ya, dhamma. Nah, munawwarah kita keluarin dulu. Munawwaratun. Munawwaratun. Pertanyaan saya, isim fa'il atau isim maf'ul? Tahu dari mana? Barisnya fathah. Berarti isim fa'ilnya apa? Munawwiratun. Ini kan perempuan ini. Mengapa menjadi munawwaratun? Karena Madinah. Madinah itu kan kata menunjuk perempuan. Ya. Berarti kalau kita mau ini lagi, buang aja dulu tamar butonya nih. Bukan itu maksud ininya, salah baris itu. Ininya yang begini. Berarti kalau laki-lakinya munawwarun, yang di, kalau yang me-nya munawwirun. Munawwirun. Pertanyaan saya, dari kata apa ini? Belum. Ini kan ada tasdid. Nawwaro. Kan sama dengan ini? Nawwaro. Berarti ini. Me-an. Iya kan? Nawwaro. Menerangkan, bukan menjadikan terang, menyinari. Nah, itu biasa ditebak, menyinari. Berarti kalau munawwaroh yang disinari, Jadi Madinatul Munawwarah, kota yang disinari, yang diberi cahaya. Ingatkan saya, Sabtu depan kita tidak nambah materi. Kita full praktek di Quran. Ya, kita full praktek di Quran. Gitu. Punya pola. Kalau dalam bahasa Inggris barangkali kan kalau untuk pelaku itu tinggal ditambah R kan akhirnya. Iya kan? Write, menulis, writer. Ya, read, reader. Walk, walker. Iya kan? Paint, painter. Support, supporter. Tinggal tambah R.
Menunjuk kepada pelaku. Gitu. Jadi semua bahasa itu punya rumus, punya pola. Bahasa Arab ini polanya. Cuman bahasa Inggris begini, saya tuh kurang paham. Kalau misalnya satu orang yang menulis, writer kan? Kalau yang menulisnya banyak apa? Tambah S. Kalau satu orang yang menulis perempuan, sama aja kan? Nah itu, ya sama aja. Jadi kalau dari sisi itu kita nggak bisa menelaah itu. Ini yang nulisnya laki atau perempuan, nggak bisa. Kalau bahasa Arab bisa, ketahuan dari bahasanya kok. Katibun, oh penulisnya laki-laki. Kalau penulis perempuan nggak mungkin pakai katibun, katibatun, betul? Itu kerennya bahasa Arab. Ya, jelas kan? Ini penulisnya laki atau perempuan? Nggak tahu pak. Kan cuma reader. Yang jelas dia cuma satu. Kalau banyak pasti pakai S. Bahasa Inggris nggak ada dua orang kan? Nggak ada. Jauh, kita masih bisa dibedakan. Bukan laki dan perempuan, satu dua aja bisa dibedain. Keren? Jadi dengan demikian memahami satu kalimat dari pendekatan bahasa. Iya kan? Mulai dari memahami kalimat sampai nanti memahami ayat melalui pendekatan bahasa. Maka tafsir itu ada tafsir bil lughah namanya. Ya, tafsir bil lughah. Jadi menafsirkan dari sisi dan kalau yang saya rasakan, kalau kita sudah dapat bahasanya itu sudah 50% insya Allah kita mendekati kepada faham. 50%-nya tinggal lagi kita gali ini tafsir ini ada ayat yang mendukungnya enggak, ada hadis nabinya enggak. Jadi kalau kita memahami satu ayat Quran, kalau dengan pendekatan bahasa saja insya Allah kita sudah dapat separuh paham. Yang separuh lagi kita cari, ini ada ayat lain yang mengatakan yang sama enggak, ada hadis nabi yang menjelaskan tentang ini enggak, ada pendapat para ulama sebelumnya enggak. Nah kalau itu dikumpul semua lengkap udah 100 itu. Ya. Atau saya balik pemahamannya. Kita tahu ayat ini sama dengan bunyi ayat lain. Ayat ini berdasarkan hadis Nabi ini. Ayat ini menurut Ibnu Qayyim, menurut Ibnu Quni, menurut Al-Qurtubi misalnya. Ya. Kita udah tahu semua, baru 50%. 50%-nya lagi apa? Bahasa. Gitu. Saya mengerti bahasa Jawa dengan saya faham bahasa Jawa, beda enggak? Beda. Saya bahasa Sunda saya banyak disalahin, dibetulin sama jamaah. Karena kebetulan guru bahasa Sunda saya kasar bahasanya. Ngajar di Swadharma itu dominan orang Sunda dan Sundanya halus-halus. Guru bahasa saya orang Serang. Iya kan? Gitu. Saya bisa ngomongin. Nah, tapi ternyata begitu dibetulin, oh saya jadi paham. Ada sare, ada hes. Iya kan? Kan depan rumah dulu sebelah rumah kan ada warung. Neng, papa mana? Papa HS katanya. Nanti kita tanya sama istrinya, Cek, macak mana? Sare. Bedanya apa? Kemarin si Neng perasaan bukan ini deh jawabannya, gitu ya. Gitu. Iya? Gitu. Jadi itulah. Jadi kita tidak akan dapat merasakan satu teks itu menghayati kalau kita nggak paham ini. Yang paling cuma hanya keluar aja. Nah, sementara tadabbur itu menghayati.
Itulah tadabbur. Untuk bisa penghayati harus mengerti kapan menggunakan kata ini, kapan menggunakan kata ini. Ini apa hakikatnya, ini apa maknanya. Ya. Jadi tahu segalanya tidak melalui pendekatan bahasa menurut saya baru 50%. Yang 50% lagi itu untuk masuk kepada soal rasa. Ya, soal rasa. Contoh, misalnya munawwarah. Atau saya beginilah, kata lain lah yang misalnya Bapak Ibu belum tahu. Tapi saya terjemahin. Itu artinya yang dipilah-pilah, yang dipisah-pisah. Bapak jadi tahu artinya. Beda kan dengan sekarang Bapak sudah ngerasain ini, tahu ininya, polanya. Betul nggak? Kalau cuman ada kata kemudian sebelahnya ada terjemahan, kita tahu terjemahannya. Tapi ini terdiri dari apa, cara membuatnya bagaimana, asal katanya apa, beda kan? Itu yang saya maksud 50 tadi. Kalau cuma untuk terjemah ya nggak perlu kita belajar di sini, tinggal baca terjemahan aja. Isim apa itu? Isim maf'ul. Isim fa'ilnya berarti apa? Mufassilun. Dari kata apa? Fassala. Kata dasarnya lagi apa? Fassala. Fasal. Fasal itu kalau bahasa pesantren kelas mestinya faslun, kelas. Kan kelas itu kan membedakan kemampuan, membedakan umur. Fasal kan juga begitu, pasal pembunuhan ini, pasal pencurian ini, perampokan ini. Nah, itu ditandain dengan fasal-fasal sekian. Jadi memilah-milah. Berasa nggak bedanya hasil dari kita belajar ini? Ya, jadi beda dengan tadi. Kalau misalnya mufassalun, Bapak cuma saya tulis terjemahan yang di belakang sebelahnya, yang disortir, yang dipilah-pilah. Ya, nah sekarang kita sedang ngerasain beda, karena kita bukan hanya tahu itu, tahu asal ya. Jadi kalau kita kenal seseorang hanya tahu oh itu misalnya Bu Novi, cuman itu yang tahu. Ya, kita sebutin dia tinggal di sini, dia punya anak segini, asal kampungnya di sini, beda kan? Nah itu yang saya maksud tadi. Nah untuk dapat zauq, dapat rasa itu ya harus tahu tadi. Berarti kesimpulan kita hari ini, untuk yang 4 pola 4 huruf tambah 1 huruf, yang 3 kita sudah bisa membuat isim fa'il dan isim maf'ul. Oke, isim fa'il dan isim maf'ul. Kita sudah bisa mengubah isim fa'il jadi 6 dan 6 lagi ketika dimasuki huruf jar. Isim fa'il dan isim maf'ul untuk yang 4 huruf bedanya cuma kasroh sama fathah, huruf sebelum akhir. Oh, tambah banyak kesimpulan kita. Perubahan isim fa'il yang asli dengan yang dimasuki huruf jar cuman ada 3. Un menjadi in, ani menjadi aini, 4. Una menjadi ina, tani menjadi tai. 3 apa 4 tuh? Coba. Un menjadi in, ani menjadi aini,
tani menjadi taini, una menjadi ina. 4 kan? Enggak. Oke, jadi insya Allah Sabtu depan saya minta izin lebih awal hari ini. Ada urusan. Biasa saya itu samping ustadz juga ada sampingan lain, kerjaan lain, ternak teri. Ya, biasanya yang nganter pagi ini ada orang yang nganter karena ini hari Sabtu di luar jadwal sekolah. Mau nggak mau saya harus nganter. Ini si Bontot, nganternya ke Pondok Pinang, ya, ke Man 4 Pondok Pinang, ya. Itu. Biasanya segantian, seminggu saya minta tolong teman nganterin, seminggu saya nganterin. Berasa juga loh ke Pondok Pinang itu jam setengah 6 pagi, ya. Ya saya bingung, setengah 6 pagi udah macet itu ya. Macet yang parahnya itu di depan gateway itu. Itu nggak bisa diatasi. Menurut saya itu LAJR sama polisi harus kerjasama. Itu harusnya bus-bus gede itu dijauhkan dari situ. Ini bus luar kota di situ. Ditambah lagi dengan busway, kan tambah padat jalan. Pada jam setengah 6 pagi loh itu masih gelap itu. Itu udah macet itu. Masya Allah. Itulah Indonesia ya. Padahal kan jalan raya kan nggak boleh harusnya diparkir mobil bus-bus itu. Iya nggak? Kalau mau buat ini ya cari tempat lah, bukan kita menyalahkan karena mengganggu orang lain kan gitu. Kalau kita punya PO misalnya ada tempat sendirilah gitu. Itu berapa banyak bus-bus itu gede di situ. Menyatu dengan busway. Ya kita motor kalau nggak mau naik ke trotoar nggak bisa jalan. Iya, yang kasihan yang bawa mobil coba. Kita udah balik lagi dia masih di situ coba. Komplek DKI. Saya udah pulang nganter anak, dia masih baru mau keluar komplek, baru mau belok ke kiri. Ya Allah, udah setengah jam berarti dari komplek sampai ke sini setengah jam. Saya bilang hebat orang bawa mobil itu, sabarnya luar biasa. Kalau saya tinggalin di jalan tuh mobil. Mendingan saya naik angkot, naik Grab, naik Gojek. Ya, saya minta sampai di situ dulu. Insya Allah sampai ketemu Sabtu depan. Ingatkan saya, Sabtu depan kita full ke sini. Berarti materinya, kisi-kisinya, saya kasih kisi-kisinya, ya. Madhi perubahannya 14, mudhari perubahannya 14, isim fa'il, ya perubahannya 6 dan 6, berarti 12. Ya. Itu. Nanti baru kita pecah tadi mencari kata dasarnya, ininya, dan kita mencoba merasakan bagaimana dengan yang ilmu yang sedikit itu kita sudah dapat merasakan. Alhamdulillah. Itu aja udah cukup itu. Setiap kali kita baca kumpulin kata alhamdulillah, oh alhamdulillah. Berarti orang yang baca Quran dengan ilmu itu happy. Di sininya selalu penuh dengan rasa syukur. Terbentuk pembaca Quran adalah orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.